anak saya yang bernama Muhammad Harun Ar-Rasyid ditemukan di sebuah got di pinggir jalan dengan berlumuran darah, dengan kepala remuk dan terlihat ada peluru di lengan kiri hingga tembus ke dan bersarang di dada. Pilihan Bapak ingin bersama kami atau Bapak lebih memilih bersama Jokowi musuh kami? Jadi kezoliman masa lalu itu ternyata pelaku kezolimannya masih dilindungi oleh Prabowo. Bahkan yang namanya Kapolri konon akan dapat tanda penghargaan dari Prabowo. Prabowo ini sebetulnya bekerja untuk siapa? Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Raka Buming Raka si Plangaplongo, matanya mata ini narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Kami menolak pemilu curang, tapi sayang Anda malah menerima kecurangannya itu dan akhirnya rusaklah Indonesia sampai saat ini. Tapi kami masih percaya sama Bapak. Pilihan Bapak ingin bersama kami atau Bapak lebih memilih bersama Jokowi musuh kami? Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kesempatan pertama kita serahkan kepada orang tua yang anaknya kehilangan anaknya pada saat tragedi Bawaslu itu. Kita berikan kesempatan kepada Pak Didin. Silakan Pak Didin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita berada di depan gedung Bawaslu yang mana 7 tahun yang lalu kita berdiri di sini mengadakan berbuka puasa serta mengadakan sholat tarawih bersama di sini. Namun apa yang terjadi? Jokowi dengan tangan kekuasaannya memerintahkan kepada aparatur negara untuk menembaki dan membunuh kita semua. Bahkan ketika malam tiba, masa digiring sampai ke Tanah Abang dan keesokan harinya sampai ke Selipi Jaya, yaitu di Jalan Kemanggisan. Disitulah anak saya yang bernama Muhammad Harun Ar-Rasyid ditemukan di sebuah got di pinggir jalan dengan berlumuran darah, dengan kepala remuk dan terlihat ada peluru di lengan kiri hingga tembus ke dan bersarang di dada. Dari 9 korban, ada beberapa anak yang di bawah umur yang dibunuh oleh aparatur negara. Ini hanya untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi. Jokowi takut akan kekuasaannya runtuh. Untuk itu Jokowi memerintahkan aparatur negara untuk membantai rakyatnya yang menolak pemilu curang. Namun apa yang kita dapatkan pada hari ini? Ketika orang yang kita bela, ketika orang yang dulu kita perjuangkan, kini
bersatu memakan nasi goreng spesial dari Bu Banteng. Dia bersatu dan kini mereka menari-nari di atas luka dan penderitaan rakyat. Untuk itu, kita di sini memperingati hari di mana kita memperjuangkan keadilan untuk pemilu kala itu. Dan tidak banyak ingin saya sampaikan bahwasannya setelah beberapa korban berjatuhan, saya didatangi oleh beberapa wakil dari yang mengatasnamakan Bapak Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwasannya ketika itu sebelum sidang MK diputuskan, Bapak diharapkan menerima sejumlah uang agar Bapak tidak menuntut untuk keadilan anak saya. Uang itu berjumlah 200 juta. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan menerima uang itu. Karena saya tidak menjual nyawa anak saya. Karena saya tidak menjual perjuangan anak saya. Apakah itu watak seorang pemimpin yang menyogok rakyatnya untuk nyawa seorang anak dihargai dengan beberapa jumlah uang? Kami tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Cabut hak politiknya. Miskinkan Jokowi. Miskinkan Jokowi dan keluarganya. Jokowi dan keluarganya masuk. Yang terakhir, saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi UI Watch atau Pak TB atau Rizal. Pak TB yang senior. Silakan Pak, bisa. Pak itu UI Watch juga ada bersama kami di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch yang berusaha mewakili jaket kuning UI sebagai kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI?
PKI udah diberangus, maka dia muncul dengan PKI Badai Baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersnya nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Kok ini nggak diangkat? Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada apa-apanya. Kenapa yang kita tidak angkat? Jokowi, PKI, Gaya Baru. Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau Listio Sigit diganti lain. Kalau Listio Sigit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti akan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI Gaya Baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30S PKI tahun 65. Saya ngalamin. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI Gaya Barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Raka Buming Raka, si Plangaplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi apa yang lakukan? Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Buang ke Nusa Kambangan, dia merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI Gaya Baru yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau. Approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakut ngomong itu. Kok ini didiamin? Jaringan dia masih bermain. Siapa si rekap? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah sekarang udah diturunkan lewat putusan MK. Dia boleh nangis Bombay Jokowi sekarang. Jadi tolong melihat lebih luas. Jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dan oligarki. Nggak ada urusan. PKI Gaya Baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Bukan kita harus diadu sama polisi, dijelek-jelekin. PKI Gaya Baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi, PKI Gaya Baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki, ya. Kok dia bisa? Dia nyetor ke Jokowi berapa triliun. Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya. Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PEK 1, PEK 2. Kalau didiamin, nyetor. Jadi itulah PKI Gaya Baru berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, Plangaplongo,
mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap-pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI kayak baru ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul sama dia. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, rame dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap Kompos Perjuangan masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus Merdeka. Kita kampus perjuangan, nggak ada kampus Merdeka. Jadi jangan dibelok-belokkan kayak Nadiem itu bikin kampus Merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu? Lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan. Jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyadarkan kita. Jadi sekali lagi Jokowi PKI gaya baru, jangan kita mau dialihkan dengan sibuk dengan oligarki. Angkatlah bahwa PKI gaya baru Jokowi Kepres tahun 2024 bulan Februari nomor 8 mengatakan, saya ulangi, PKI adalah korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak TB, saya ucapkan ya memang Jokowi ini luar biasa ya. Selain dia mewariskan kita hutang, apalagi yang dia wariskan? Seorang anak. Seorang anak yang dalam pemilihannya aja tidak menyalahi konstitusi, tidak menyalahi konstitusi. Dan kita negara demokrasi, kita tidak menerima KKN karena KKN adalah hancurnya keberadaan dari suatu negara. Dan untuk yang berikutnya adalah kita panggilkan Bang Rizal Fadila yang juga sedang mencari ijazahnya Jokowi, ijazah Jokowi. Kepada Kang Rizal, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara seiman seperjuangan, alhamdulillah kita berkumpul bersama di depan kantor Bawaslu ini mengenang peristiwa tragis pada tanggal 21-22 Mei 2019 saat Pilpres terjadi saat itu. Kita ketahui bahwa peristiwa itu telah menjadi peristiwa yang mengenaskan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tidak bisa dilupakan, untuk itulah kita mengenangnya. Ada prolognya, peristiwa 21-22 yang menimbulkan korban, meninggal 9 orang sekurang-kurangnya, 703 orang luka-luka. Itu ada prolognya. Prolognya adalah politik licik yang dikembangkan oleh Joko Widodo pada Pilpres 2019 itu. Kelicikannya pertama adalah bahwa apabila pilkada wali kota, bupati maupun pilkada gubernur di tingkat provinsi
Kalau petahana mau maju, itu harus berhenti. Tapi ini presiden petahana yang maju lagi tidak berhenti. Berarti itu kelicikan karena dia bisa menggunakan fasilitas negara, TNI, Polri, birokrasi, pengusaha, bahkan dana-dana negara pun digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu. Ini adalah kelicikan. Kelicikan kedua yaitu otak-atik angka. Pasangan Jokowi Amin Ma'ruf Amin itu menang 55,5%. Sedangkan Prabowo Sandi 44,5%. Itu hasil kecurangan dan otak-atik angka. Sudah diketahui sebenarnya sejak awal bagaimana angka-angka itu bergerak dan tiba-tiba berubah. Bahkan masuk ke MK, MK-nya abal-abal. Ketua MK-nya Anwar Usman. Tahu nggak Anwar Usman? Yang nantinya jadi suami Hidayati, jadi adik iparnya Joko Widodo, Paman Gibran. Itu ketua MK. Maka masuk ke MK, akibatnya apa? Ya pasti dikalahkan lagi. Ini kelicikan dalam otak-atik angka. Jadi Pilpres 2019, Pilpres kemenangan Joko Widodo secara licik atau curang. Yang kedua, karena curang dan licik, maka pendukung Prabowo kemudian kecewa dan melakukan aksi demonstrasi, termasuk di depan Bawaslu ini, karena kecewa atas kecurangan itu. Dan disitulah kita melihat bagaimana Joko Widodo bisa mengendalikan aparat, bisa mengerahkan aparat, dan menyebabkan aparat bertindak brutal. Brimob saat itu adalah mesin yang brutal. 10 orang tewas, lebih sebenarnya mah. Kemudian tadi kita sebut 703 luka-luka. Apa yang terjadi? 10 orang Brimob ditangkap, diproses, tapi dihukum ringan. Hanya dihukum pelanggaran disiplin, dikurung 20 hari, ditunda kenaikan pangkat, dan tidak boleh melakukan pendidikan, ditunda pula waktunya. Artinya ringan sekali, setelah itu bebas. Membunuh anak-anak kita, bebas. Ini kezaliman rezim Jokowi saat itu. Dan tentu saja dalam azas hukum berlaku crime by omission. Atasan yang membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan, dia juga termasuk penjahat. Waktu itu Kapolrinya adalah Tito Karnavian, yang membiarkan anak buahnya melakukan kejahatan. Maka berbasis crime by omission, membiarkan, seharusnya juga sama dihukum, diproses. Itu azas hukum. Kemudian setelah itu, maka Jokowi tidak boleh juga dilepaskan, karena rezim itu di bawah Jokowi. Atasan tidak bisa melepaskan diri dari apa yang dilakukan oleh bawahan. Jokowi bukan hanya dosanya berkaitan dengan pembunuhan anak-anak kita 22 Mei ini. Tadi sudah disinggung, hampir 900 petugas pemilu KPPS
itu tewas, hampir 900 tewas, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Tidak ada tindakan apa-apa. Ini kejahatan kemanusiaan, crime of humanity, kejahatan kemanusiaan ini. Jokowi adalah pelanggar HAM berat. Pelanggar HAM berat itu hukumannya mati, saudara-saudara sekalian. Waktu itu berlaku KUHP lama. KUHP lama pasal 11-nya mengatakan bahwa model hukuman mati bisa digantung. Pasal 11 KUHP lama yang saat itu terjadi dan dipakai itu mereka yang dihukum mati bisa digantung. Maka sebenarnya gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Itu hukumannya. Yang ketiga, selanjutnya adalah bahwa kita mendukung Prabowo pada waktu itu. Mendukung Prabowo, tapi Prabowo tidak peduli terhadap peristiwa ini. Apa harga nyawa, harga materi, pengorbanan tenaga dan waktu dan sebagainya. Tidak ada perhatian yang serius. Malahan menikmati. Setelah itu dia menjadi menterinya Jokowi. Menterinya Jokowi. Jokowi pengkhianat. Jokowi curang. Mengalahkan dengan cara licik. Mau jadi menterinya. Ini juga adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap para pendukung. Pengkhianatan terhadap rakyat. Oleh karena itu, bagi kita 22 Mei adalah hari kejahatan Jokowi dan hari pengkhianatan Prabowo. Mau tobat atau tidak saat ini? Usut kembali, bongkar kembali peristiwa 21-22 Mei ini. Karena ini adalah tragedi nasional, bahkan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan. Bongkar, 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 bongkar kembali. Hukum dengan benar mereka yang melakukan kejahatannya. Baik itu pelaku di bawah maupun mereka yang di atas yang membiarkan peristiwa ini terjadi. Hari ini tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bangkit. Bangkit mengembalikan kedaulatan rakyat ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, mama. Ayo para kiai. Ayo mahasiswa. Ayo santri. Ayo buruh. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Tegakkan kedaulatan rakyat. Jangan biarkan oligarki menguasai negeri ini, menjajah negeri ini. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi kita ke depan. Hari ini hari kejahatan Jokowi. Hari ini 21-22 Mei, hari pengkhianatan Prabowo. Oleh karena itu, ayo bangkit, 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 bangkit rakyat Indonesia. Mengembalikan lagi, kembalikan lagi kedaulatan rakyatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bersama kita. Nasrum minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu dari Allah, pertolongan dekat. Maka Allahu Akbar. Allah Maha Besar menolong para pejuang-pejuangnya untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kejujuran di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disusul oleh Bang Jali ya, yang sudah ada di atas, dan kemudian waktu nanti kita persilakan kepada Pak Marwan. Waduh.
Baik ya. Terima kasih kepada Mbak Menu selaku koordinator aksi hari ini. Kepada kawan-kawan panitia penyelenggara aksi serta adik-adikku, saudara-saudaraku dari pihak kepolisian yang memang saya sudah minta untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal dalam rangka mengambil dan memanfaatkan hak kita, hak konstitusional warga negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak hadirin sekalian, para emak-emak yang sangat saya cintai, serta rekan-rekan mahasiswa, dan tak lupa juga kepada saudara-saudaraku dari awak media, dari YouTuber, serta yang lain-lain, mohon diperhatikan agar ini disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa peristiwa berdarah, tragedi berdarah, peristiwa berdarah, tragedi kemanusiaan 7 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Saya, Bang Jali Pitung, adalah pelaku, saksi sekaligus korban. Rangkaian peristiwa demi peristiwa mulai dari 17 April 2019, pencoblosan. Kemudian kita buat itu kobarkan perang. Komando Barisan Anti Pemilu, Lawan Pemilu Curang. Di sini juga tanggal 24 April. Lalu berkembang dan terus berkembang sampai akhirnya 21-22 Mei pecah di sini. Yang awalnya hanya unjuk rasa menolak pemilu curang, akhirnya berkembang menjadi sebuah kerusuhan yang mengorbankan tunas-tunas bangsa. Seperti ini sahabat kita nih. Sejak 2019 kami menyuarakan ananda kita Harun Al-Rasyid. Kenapa kita tidak menyuarakan yang lain? Sebagaimana tadi yang beliau sampaikan bahwa ada pendekatan-pendekatan persuasif kepada para korban yang akhirnya tidak menuntut. Tapi saudara kita Bang Didin Wahyudin ini terus ngotot. Bang Jali ini pokoknya sampai selesai, sampai tuntas, sampai terbuka seluas-luasnya dan seadil-adilnya agar pembunuh anaknya bisa dihukum oleh negara. Nah, kita hadir hari ini yang pertama ingin merenungkan kembali, mengenang jasa-jasa para pahlawan demokrasi maksud saya. Walaupun itu demokrasinya demokrasi hitam, demokrasi yang penuh dengan nuansa dugaan keras dilakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan saya menuntut Ketua KPU Pak Arief Budiman dan Pak Adhan selaku Ketua Bawaslu. Kita di lapangan turun, kemudian di gedung juga kita turun. Tapi apa yang kita terima sampai hari ini tidak ada kabarnya. Nah, yang lebih miris lagi adalah apa? Saya ditangkap pada saat aksi-aksi di DPR MPR, dianggap kita penggerakan massa, dan Jali Pitung serta kawan-kawan dituduh sebagai otak dari penggagalan pelantikan Jokowi 2019 pada Oktober yang lalu. Jadi saya adalah juga korban. Kita adalah tumbal. Belum lagi nih ibu-ibu yang kehilangan anaknya, ibu-ibu yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, yang sakit, yang korban banyak. 627 atau hampir 900 petugas KPPS sampai hari ini juga kita belum pernah dengar. Oleh karena itu, selain kita mengenang peristiwa berdarah, tragedi kemanusiaan yang sangat memalukan bagi bangsa kita, kita juga meminta, wahai Pak Prabowo, saya adalah relawan militan Pak Prabowo. Saya adalah pelaku sekaligus korban dan sekaligus tumbal dari demokrasi hitam. Kami meminta kepada negara, kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, baik dalam kapasitas beliau sebagai presiden maupun sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, agar menuntaskan persoalan bangsa ini. Takbir!
Jika tidak diselesaikan, lalu apa yang kita wariskan kepada bangsa? Kita mewariskan hutang, bukan sekedar hutang uang, hutang anggaran, tapi kita hutang nyawa terhadap bangsa ini. Kita mewariskan dosa-dosa bangsa ini apabila Pak Prabowo tidak selesaikan. Belum lagi teman-teman kami ditangkap, banyak yang luka-luka, sampai hari ini masih banyak yang menderita. Belasan kami ditangkap, kami disimpan di mana? Di penjara buatan Belanda, kota Tangerang. Ada yang di Salemba, ada yang di Kota Bambu. Sampai sekarang kami para tapol dan napol era Jokowi belum ada perhatiannya. Mohon kepada pemerintah yang sekarang berkuasa, khususnya yang saya cintai ayahanda Pak Prabowo Subianto, untuk mengungkap ini sejelas-jelasnya. Dan ada juga teman-teman kita yang dulu pernah jadi korlap di sini, ada yang sudah jadi menteri, ada yang sudah jadi pejabat, kiranya yang sudah masuk ke lingkaran istana, tolong nasib orang-orang kecil, tolong nasib orang-orang kita, tolong para tapol-napol diperhatikan. Sekali lagi saya minta, khususnya para tapol-napol 2014, 2019, semua itu para pendukung Prabowo. Mereka bertaruh nyawa, harta, benda, tenaga, pikiran, bahkan air mata. Sampai saat ini satu nih, ini Bang Didin Wahyudin. Sampai sekarang dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta uang, dia tidak minta jabatan, dia tidak mau jadi menteri, RT pun nggak mau. Tapi yang dia minta adalah pertanggungjawaban terhadap peristiwa berdarah 212 Mei yang anaknya merupakan salah satu korban dari 9 tunas bangsa. Bayangkan, 9 tunas bangsa itu yang tercatat. Kalau pinjam istilah bapak saya, kalau orang mati itu bisa lebih, nggak mungkin bisa kurang. Contoh orang kecemplung, mati 10, oh ternyata hidup 1. Orang ditembak 20, jadi 15, nggak mungkin. Kalau dari 20 menjadi 21, justru itu mungkin. Tapi yang tercatat secara publikatif adalah 9 tunas bangsa. Kita tidak tahu Harun Ar-Rasyid nanti jadi apa. Kita tahu Ahmad Badiri jadi apa. Apakah dia jadi presiden, apakah dia jadi wali, kita tidak tahu. Oleh karena itulah nyawa satu anak manusia jauh lebih berharga dari isi dunia. Takbir! Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai ungkapan rasa kekecewaan kami yang sampai saat ini masih menunggu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para saudara-saudara yang sudah menjaga acara ini. Memang ini saya sudah pesan melalui media bahwa kita minta Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan yang optimal agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, agar tidak ditunggangi, agar tidak ada aksi-aksi bayaran yang berpotensi memecah belah anak bangsa dan beradu dengan kita secara konfrontatif. Nanti yang disalahkan kita dan polisi juga punya dampaknya. Maka saya tidak pernah dendam kepada adik-adik polisian, karena itu adalah tugas negara. Yang paling bertanggung jawab adalah pimpinannya. Baik pimpinannya, maka baik pula anak buahnya. Maka sering saya katakan, bagaimana kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik apabila proses peralihan itu, proses pemilu itu dilakukan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Jali Pitung yang merupakan salah satu saksi utama dari kejadian tragedi Bawaslu 2019. Dan kepada selanjutnya Pak Marwan Batubara, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, hari ini kita memperingati gugurnya sekitar 6 peserta aksi tanggal 20-21 Mei
2019 di depan Bawaslu ini. Ya, belakangan ternyata yang gugur itu jumlahnya menjadi 10 orang. Karena ada yang jadi korban itu dirawat dulu di rumah sakit yang akhirnya meninggal. Jadi ada juga yang di luar Jakarta. Jadi total ada 10 orang yang meninggal. Pada Mei 21 Mei ya 2019. Kita memperingati itu dan kita melakukan aksi di depan Bawaslu ini. Penyebabnya adalah kita menilai ada kecurangan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif, dan brutal. Jadi TSM brutal. Pilpres 2019 yang waktu itu pemenangnya adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin. Pesaingnya adalah Prabowo dan bukan, jadi dengan Mas ya Sandiaga Uno ya. Jadi mereka dicurangi, maka kita melakukan aksi dan waktu itu pesertanya banyak yang dari kalangan umat Islam juga. Itu menjadi catatan. Jadi pada saat itu yang menjadi Kapolri adalah Tito Karnavian. Kemudian setahun lebih itu pada 9 Desember terhadap umat terutama pengawal HRS terjadi pembunuhan 6 orang pengawal HRS di KM 50 tol Cikampek ya. Ini juga korbannya umat. Saat itu yang menjadi bareskrimnya adalah Listio Sigit Prabowo, bareskrimnya. Yang belakangan itu menjadi Kapolri pada Januari 2022. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa kita melakukan aksi itu dalam rangka untuk menuntut tegaknya hukum dan keadilan terutama pada Pilpres 2019. Kalau peristiwa KM 50 itu ternyata kita melihat ada target yaitu HRS untuk dibunuh. Tidak berhasil, yang berhasil dibunuh itu adalah 6 orang. Nah, belakangan di 2022 ada pengadilan dagelan ya. Malah kita sangat bisa memahami ada pengadilan rekayasa yang akhirnya itu meloloskan pembunuhnya, tidak ada penegakan hukum juga, yang saat itu sudah dijabat Kapolrinya oleh Listio Sigit Prabowo. Jadi ada 2 Kapolri ya. Kalau kita lihat benang merahnya sejak 2019 sampai 2022 peristiwa pengadilan dagelan terhadap pembunuhan 6 pengawal HRS itu Kapolrinya sekarang malah masih menjabat ya. Tito jadi Mendagri, Listio itu sudah jadi Kapolri sejak 2021 sampai 2021 sampai 2026 sekarang ini. Jadi sudah lebih dari 5 tahun menjadi Kapolri. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kezoliman terhadap umat pada peristiwa pembantaian di depan Bawaslu ini, juga peristiwa pembantaian terhadap 6 pengawal HRS di KM 50 pada Desember 2020 ini tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekitar Jokowi yang sekarang masih menjabat justru ya di kabinetnya Prabowo. Padahal kalau 2019 saya juga waktu itu ikut, kita menuntut keadilan
terhadap kecurangan TSM Pilpres 2019 yang kita dukung waktu itu adalah Prabowo dan Sandiaga Uno. Yang melakukan operator lapangannya itu adalah orang-orang yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi Kapolri atau Polri yang sekarang justru menjabat gitu. Jadi ini sangat bermasalah, ada benang merah bahwa sebetulnya Polri ini adalah operator lapangannya geng Solo Jokowi yang sekarang masih menjabat. Lalu yang jadi korban itu adalah umat Islam. Pada peristiwa Bawaslu 20-21 Mei 2019 itu ada 10 korban. Kalau pada peristiwa KM50 ada 6 korban. Dan selalu bahwa kalau 2019 itu tidak jelas proses hukumnya. Kita menolong membela Prabowo saat itu, tapi justru Prabowo masih melindungi atau malah tetap mempertahankan dua pejabat ini untuk tetap menjadi anggota kabinet, menjadi Kapolri dan menjadi Mendagri. Begitu juga dengan peristiwa KM50. Ya, jadi artinya kezoliman masa lalu yang orangnya, pelakunya itu adalah orang-orang Jokowi, oleh Prabowo ini masih dipertahankan. Ya, padahal waktu 2019 kita membela, mendukung untuk tegaknya hukum dan keadilan di depan Bawaslu ini supaya pelaku kejahatan Pilpres 2019, pelaku TSM brutal itu dituntut dan proses perhitungannya dibatalkan, ada Pilpres ulang. Ya, untuk Prabowo itu, tapi belakangan Prabowo malah bergabung menjadi Menhan. Nah sekarang setelah sekian tahun, jadi sudah 7 tahun ini, ternyata Prabowo pun masih memperkerjakan, ya, menjadikan mereka anggota kabinet di KMP yang dia pimpin sendiri begitu. Jadi kezoliman masa lalu itu ternyata pelaku kezolimannya masih dilindungi oleh Prabowo. Bahkan yang namanya Kapolri konon akan dapat tanda penghargaan dari Prabowo. Prabowo ini sebetulnya bekerja untuk siapa? Ya, dia masih ingat kita berdarah-darah ini, ada yang mati pada Pilpres 2019 di depan KPU ini, dan ada rekayasa untuk membuat terjadi kerusuhan di Petamburan. Ya, padahal kita demo itu aksi damai. Ada rekayasa untuk membuat bahwa ini yang bermasalah adalah HRS misalnya, sehingga ditariklah kerusuhan itu ke arah Petamburan. Siapa lagi ini kalau bukan kerjaannya rezim busuk. Jadi saya kira sudah sangat jelas ya benang merahnya. Tinggal sekarang kita ketuk hati dari Prabowo. Ya, kalaupun Anda tidak berani untuk memproses hukum pelaku kezoliman ini, minimal itu pecat itu orang-orang yang sudah terlibat itu. Jangan justru Anda mau kasih tanda penghargaan yang konon katanya itu nanti akan menjadi calon wapres atau wapresiden di 2029, ya. Kita ingatkan itu. Maka mari kita terus bersuara, dan salah satu suara kita ini kita tujukan kepada Prabowo supaya jangan justru melindungi pelaku kezoliman, masih membiarkan geng Solo mencengkeram kabinet Anda. Kemudian rakyat terutama umat Islam ini selalu menjadi korban, baik itu peristiwa Bawaslu maupun peristiwa KM50. Kita mau ini, kita jangan jadi korban. Karena itu kita harus bersatu. Kita perlu lanjutkan perlawanan ini bukan cuma hari ini, terutama peristiwa Bawaslu dan peristiwa KM50 ini harus tuntas. Pelakunya masih ada, termasuk yang nama Dudung. Dudung itu adalah orang yang melakukan konferensi pers sebagai saudara, ya. Saya kira supaya jelas bagi kita bahwa Prabowo ini ternyata juga masih memperkerjakan yang nama Dudung pada saat menjadi Kodam, ya, Panglima Kodam Jaya pada KM50, justru menuduh bahwa orang-orang yang menjadi pengawal HRS itulah yang memprovokasi
polisi, padahal mereka itu justru dikejar, ya, dikuntit untuk akhirnya dibunuh. Supaya kita pahami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekali lagi Pak Prabowo jangan melindungi pelaku kezoliman. Rakyat Indonesia terutama umat Islam mari bangkit untuk melawan kezoliman ini dan jangan pernah lupakan kezoliman yang sudah mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Bapak Marwan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa lebih dipersingkat. Ada Bapak Bapak siapa? Pak Samsir Jalil. Nah, oke. Pak Waktu dipersilakan. Samsir. Ini adalah seorang advokat dan juga adalah saksi dari peristiwa Bawaslu 2019. kan? Calon kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini tanggal 20 Mei 2026, 7 tahun yang lalu, bangsa Indonesia merayakan pesta demokrasi, pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan pada tanggal 17 April 2019. Yang manggil-manggil bukan kita. Tapi sayang, pesta demokrasi betul-betul dicemari dengan kebrutalan kejahatan. Mulai dari sebelum pesta, itu presiden yang waktu itu yang masih berkuasa, Saudara Joko Widodo, sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat dalam melaksanakan pesta demokrasi yang mestinya dilakukan pada tanggal 17 April 2019 tersebut. Sebenarnya, setelah pesta demokrasi tersebut, masyarakat yang sudah begitu banyak memiliki bukti-bukti pelanggaran dalam pemilu tersebut datanglah ke gedung ini, tepatnya tanggal 21-22 Mei 2019. Gedung ini, gedung Badan Pengawas Pemilu, adalah tempat untuk membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu betul-betul TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi apa yang didapat oleh masyarakat yang hadir pada waktu itu, di dekat kita ini, di tengah-tengah perapatan jalan itu, ketika waktu itu mobil komando berada di sana, di tengah-tengah itu ketika berorasi, tokoh-tokoh kita yang menyuarakan untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu, mereka ditanggapi di tengah-tengah itu. Mereka berteriak di tengah-tengah itu, kami ditangkap di tengah-tengah itu, mereka menyampaikan. Jadi betul-betul proses pesta demokrasi, pemilihan umum yang mestinya dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia hancur lebur gara-gara masyarakat yang melihat dan membuktikan dapat membawa bukti-bukti yang kuat ke tempat kantor ini, Badan Pengawas Pemilu, tapi mereka ditangkapi di sana. Bukan hanya itu aja, proses itu begitu berlanjut sampai membawa korban 9 nyawa dan lebih lagi 500 orang menjadi cedera. Itu lebih kurang jam 22. Itu aparat itu melakukan tindakan represif. Mereka masuk ke ruangan ini dan menyerang ke segala arah, ke Tanah Abang, ke Petamburan, ke Benteng sana. Itu sekian banyak. Itu bunyi letusan itu bukan satu dua kali. Itu masyarakat sekitar sini itu mendengar tembakan yang besar. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kita juga masih mendapatkan ketika kita pesta demokrasi tahun 2024 yang lalu. Tetapi ya seperti itulah yang kita hadapi sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang kita dapatkan pada waktu pesta demokrasi tersebut saat ini adalah apa yang ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara kita hancur. Negara kita hancur. Kehidupan masyarakat susah. Semuanya serba terbatas, serba terjepit. Tenaga kerja semuanya sudah begitu kehilangan harapan. Jadi untuk itu, bapak-bapak terutama yang memimpin negara pada saat ini, coba Anda pikirkan, mungkin Anda sedang berkuasa saat ini, tapi anak cucu saudara nanti dengan negara sudah begitu hancur seperti sekarang ini, sumber daya alamnya habis. Kemudian negara ini betul-betul berutang begitu banyak. Bagaimana mereka menanggung itu?
Jadi Anda semua yang sedang berkuasa saat ini, coba pikirkan itu. Sudah saatnya Anda ini mikirkan negara ini. Kalaupun ada kesalahan, sudah waktunya untuk diperbaiki. Jika tidak, Indonesia ini juga akan lenyap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Jali, dan saya ingatkan kepada teman-teman semua, kita masih ada statement acara terakhir, yaitu statement bersama dari semua dari Aliansi Rakyat Indonesia yang akan dibawakan oleh Kang Rizal Fadila. Jadi yang lagi duduk di pinggir-pinggir, yang lagi ada di sana, kita berkumpul bersama. Semangat, jangan loyo. Kita akan diketawakan oleh orang-orang yang tanpa kita ketahui mereka sedang mengamati kita. Belum Pak, belum. Masih ada orang yang masih mau orasi. Belum? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita berkumpul di tempat ini memperingati 7 tahun yang lalu tragedi Bawaslu. Beberapa pembicara ke depan yang lalu sudah menyinggung masalah etika, tata cara, sistem, TSM dan lain sebagainya. Mengapa kita adakan di depan Bawaslu? Agar Bawaslu ini introspeksi, belajar, jangan sampai terjadi kedua kalinya yang sampai terjadi di 2029. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya kita memperingati ini agar bangsa Indonesia terlepas daripada jeratan-jeratan kemiskinan, penegakan hukum yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya himbau kepada para aparat hukum, baik TNI maupun Polri dan jaksa yang mengetahui, yang memegang fungsi hukum, berhati-hatilah dalam melaksanakan penegakan hukum. Jangan sampai terjadi seperti yang disampaikan di sini tadi. 2019 terjadi tragedi yang tidak diinginkan kepada rakyat. Tidak ada perintah polisi dan tentara dan penegak hukum yang lainnya untuk mencederai rakyat. Itu yang kita peringati sore hari ini. Semoga hikmah dan substansi hari ini bisa ditelaah kita bersama. Kami rakyat biasa sama dengan aparat hukum, TNI Polri, itu dari rakyat semua, ditunjang oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat. Janganlah perlakukan seperti itu. Saya kira itu ke depan tidak mungkin, tidak akan terjadi, dan harapan kami seluruh rakyat Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa orasi di depan, itu harapannya sistem akan diperbaiki ke depan, khususnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ini betul-betul memaknai apa yang dikatakan sistem pemilu. Jangan ngawur aja, karena Andalah yang kuncinya dalam pelaksanaan itu. Itu yang makanya kita adakan memperingati 7 tahun dan di depan Bawaslu. Kenapa kita tidak di depan kantor gubernur atau di depan istana? Karena ini kuncinya di sini. Semoga para pejabat-pejabat Bawaslu mendengar dan menelaah apa yang disampaikan di sini. Saya kira itu substansinya. Tidak ada kata yang saya sampaikan adalah penegakan dan robah sistem yang tidak layak dan tidak dipakai, yang tidak mungkin dipakai untuk menjadikan suatu kecurangan-kecurangan yang akan terjadi ke depan. Harapan kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nusam, dan ini adalah orator terakhir, yaitu Mas Sambo yang merupakan saksi pada saat peristiwa tragedi Bawaslu. Inilah yang soal saksi mata satu lagi, dan terakhir kepada teman-teman yang lain, kita mengumpul. Assalamualaikum. Belum. Silakan, Mak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya nama Ibu Iis, yang dipanggilnya dengan Pak Bu Sambo, Mas Sambo. Padahal saya bukan istrinya Sambo, tapi saya dipanggil Mas Sambo. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba saya pengen tanya nih,
Kita baca nih Bawaslu ya. Bawaslu itu singkatan dari apa ya, Bu? Pak? Badan Pengawas Pemilu. Apakah masih bisa dibilang Badan Pengawas Pemilu? Tidak. Benar apa enggak ini pengawas pemilu? Salah kali ya, pendirinya ini Bawaslu bukan Bawaslu. Kalau Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Seharusnya di dalamnya itu orang-orang yang benar-benar jujur, yang benar-benar memegang tampuk kepemimpinan yang adil. Benar kan? Betul. Bukannya kayak sekarang, tapi dipakai Bawaslu. Tapi pemilihan umumnya nggak jujur. Betul. Siapa yang menang, siapa yang menduduki kepresidenan. Benar nggak, Bu? Saya sebenarnya kesian sama Pak Prabowo. Kesian, miris banget. Miris mengejar tampuk kepresidenan. Bertahun-tahun, berkali-kali ingin memegang kedudukan menjadi presiden. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat, tadinya rakyat berharap akan ada perubahan. Bukannya malah perubahan, malah hancur. Semena-mena dia berbicara, ngomong seenaknya aja, bicara omong-omong, bilang mau menyenangkan rakyat. Di mana rakyat yang diperhatikan sama mereka, Pak, Bu? Cuma omong-omong doang. Aksi gebrak-gebrak meja kalau ngomong, ya? Itu uang korupsi yang disita kemana? Kemana tuh, Bu, Pak? Tolong para pejabat, pikirkan rakyat, jangan mikirkan negara orang dulu. Pikirkan dulu nih rakyat kita, negara kita lagi hancur. Benar kan, Bu? Betul. Dan saya pesan Pak Prabowo, jangan memilih menteri-menteri yang gila duit, gila harta. Bubarin tuh geng Solo, penghancur negara. Bubarkan itu semua, bubarkan para menteri-menteri yang memakan uang negara triliunan. Dan saya juga berpesan nih kepada Pak Prabowo, jangan mengangkat orang yang punya masalah dengan hukum, Pak. Tuh si Dudung Pret tuh, enak dia tuh lagi diumpetin di ketek Prabowo. Dia punya masalah kilometer 50 belum selesai. Dunia akhirat, kami sebagai orang tua, sebagai mama yang merasa melahirkan, anak-anak kami jadi korban pembinasaan. Bilang sama Pak Dudung, jangan mentang-mentang sekarang lo ada diangkat sama Pak Prabowo, senyum-senyum lo ya. Tunggu malaikat pencabut nyawa lo ya. Tunggu di akhir nanti. Allah tidak akan tidur. Wahai Dudung, Jenderal Maleho, bangsat kalian. Dudung itu nggak lebih dari serigala, anjing hutan. Biadab. Kalian berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Sekali lagi saya minta Pak Prabowo, tegaskanlah kepada pemimpin, pada para menteri-menteri Bapak, apalagi yang meleho itu, Pak. Ya Allah, Pak, malu-maluin, Pak. Malu-maluin, Pak. Jangan diangkat, Pak. Jadi kuda bisik Bapak itu kagak bener, Pak. LGBT, kita memerangi LGBT, tapi Bapak yang mendekatin LGBT. Berikan hukuman yang setimpal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sekarang statement terakhir kita bersama-sama kepada Bang Rizal Fadila. Ayo kita kumpul semua yang masih ada di belakang. Kita kumpul semua yang masih ada duduk-duduk di pinggir. Kita kumpul semua. Kita akan mengikuti apa yang dibacakan oleh Bang Rizal Fadila. Kumpul semua, kumpul semua. Kita di sini bukan piknik. Ayo kumpul. Silakan Bang Rizal. Ngapain? Nggak usah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan bacakan pernyataan sikap bersama di Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ini. Ya, mari bersama-sama nanti ya. Ini dari Aliansi Rakyat Menggugat. Aliansi Rakyat Menggugat untuk menggugat siapa? Menggugat oligarki ya, oligarki bisnis maupun oligarki politik, karena mereka yang menjajah kita. Oleh karena itu rakyat menggugat agar ARM menjadi Aliansi Rakyat Merdeka. Ya, kita merdekakan rakyat Indonesia ini dari penjajahan oligarki. Baik, kita bacakan ya bersama-sama. Pernyataan sikap bersama. Bangkitnya nasionalisme Indonesia. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dilandasi semangat Hari Kebangkitan Nasional. Kami sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan konstitusi, menyatakan sikap bersama atas kondisi bangsa dan negara saat ini. Melihat, mengikuti, dan merasakan perkembangan situasi nasional. Kami menyampaikan bentuk keprihatinan sekaligus tuntutan moral dan konstitusional kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sebagai berikut. Satu, mendesak penyelesaian secara terbuka, jujur, dan tuntas terhadap polemik ijazah Joko Widodo demi kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik. Dua, mendesak proses pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dilakukan sesuai mekanisme konstitusi karena yang bersangkutan telah melanggar konstitusi. Tiga, mendesak pemerintah Prabowo agar lebih berpihak kepada rakyat melalui kebijakan resmi yang nyata, adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan maupun kekuasaan. Empat,
Surat pernyataan sikap bersama ini Surat pernyataan sikap bersama ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian, disampaikan sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab moral, tanggung jawab moral, serta komitmen kebangsaan serta komitmen kebangsaan demi tegaknya demokrasi, demi tegaknya demokrasi, keadilan, keadilan, dan masa depan Indonesia dan masa depan Indonesia yang lebih bermartabat. dan lebih bermartabat. Demikian pernyataan ini dibuat Demikian pernyataan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Indonesia, Indonesia, Jakarta, Jakarta, 20 Mei 20 Mei 2026. 2026 Atas nama masyarakat, atas nama masyarakat warga negara Indonesia. warga negara Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.